Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam ini IMTech akan membahas pemasangan shockbreaker depan Jupiter Z ya, dengan baik dan benar. Memasang shockbreaker itu gampang-gampang susah ya guys. Tapi jangan sampai disepelekan hal-hal yang paling kecil ya. Mulai dari ini ya. Kita lihat. Komponen-komponen di dalam shockbreaker itu ada bottom shock ya, ini sudah saya bersihkan, masih kosong, sudah bersih. Ada pipa shock ya, ada pair shock, ada seal shock, pengancing shock, terus baut bawah, sulingan shock, sama tutup shock. Tutup shocknya satu tadi diambil sama anak saya, jadi satu aja nggak apa-apa. Nah ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memasang shockbreaker agar jadi lebih enak ataupun setelah diservis tidak mubazir. Biasanya kan ada yang setelah diservis jadinya tambah kurang maksimal ya, bukannya nggak enak, kurang maksimal ya. Gimana caranya? Kita perhatikan satu persatu ya bagian-bagiannya yang kemarin sudah saya bahas di dalam shockbreaker ya. Ini sudah saya simulasikan, yang di sebelah sini itu sistem kerjanya ya. Nah, pertama-tama kita harus memperhatikan bagian asoknya ya. Ini asoknya harus bagus, harus masih mulus, nggak boleh ada lecet ataupun nggak ada cacat. Yang kedua adalah pemasangan suling shock. Suling shock ya, ini sepele tapi fungsinya sangat vital. Nih, ini yang harus diperhatikan adalah ininya harus nggak boleh kendor ya. Ini kalau ngepres ya? Ya harus agak seret kayak piston gitu loh. Ini contohnya ini bottom shock ya. Ini sulingan shock sama ya. Contohnya momennya kalau di dalam shockbreaker seperti apa ya. Ini kalau keadaan kosong, nggak ada apanya, ini nggak ada teflon ya. Ini teflonnya. Iya. Yang bagian ini kita lepas, teflon kecil ini yang di sulingan, sama kayak ini ya. Iya. Ini kan longgar nih ya. Ini harus diperhatikan. Ini seperti piston. Ini seperti piston dan ring piston ya. Nah, ini kalau dikasih teflonnya, dia akan ngepres di bagian pistonnya nih ya. Nih, contohnya seolah-olah kayak gini lah ya. Nah, simulasinya ya, simulasinya seperti ini. Ini ada gapnya. Ini sama seperti kayak kerja piston di mesin. Nah, ini kalau terlalu longgar, olinya jadinya bocor terlalu banyak. Jadi kinerja shocknya itu kadang terlalu empuk atau lemes ya? Iya, terlalu lemes. Ini yang menyebabkan terlalu lemes ya. Oke. Ya. Kita pasang yang sebelah ini Jupiternya ya. Ini saya tadi sudah memasukkan, caranya kayak gini nih. Ini dicek dulu. Ini masih ada bagian yang terlalu longgar. Ya, jadi dia kalau bekerja di dalam shockbreaker, dia terlalu cepat naik olinya. Jadi tidak ada kerjanya, tidak maksimal di sini. Ya. Kita caranya, solusinya adalah dengan menggunakan seal tip biar ininya agak ngepres ke bagian shocknya ya. Kita gunakan seal tip. Itu yang buat ya, pipa ya, paralon. Yang buat pipa, tapi sedikit aja ya. Sambil dicek setelah dipasang apakah masih ngepres. Ini kita ambil segini saja. Ya? Oke. Nah ya. Nih. Sekitar 4 putaran lah. Oke, jangan terlalu tebal, nanti kita cek lagi. Ini dimasukkan lagi ya. Nah, ring teflonnya ya. Iya, dia kan agak lebar. Kita coba cek di dalam piston ini. Ini masih kurang. Oh iya, masih longgar. Masih terlalu longgar. Harus teliti sekali nih di bagian sini nih.
kita tambah lagi. Usahakan pada saat menggunakan ini ya di apa namanya, Ditarik ditekan ya. ya biar tidak longgar. Nah ya oke, segini ya, kita cek lagi. Nah ini rasanya itu udah gak enak Udah ya. span ya. Lalu masukkan perpantulnya ya. Perpantul. Ya, ini kita menggunakan kunci bikinan sendiri. Nah, ini kerja pistonnya seperti ring shaker itu loh. Ya. Ring piston. Ya, lihat, rasakan ya. Harus agak, nggak boleh ada spasi di sini ya. Nah, dia spasinya nggak terlalu seret loh, nggak terlalu seret tapi nggak terlalu longgar. Ini seperti suntikan. Langkah kedua, kita pasang bagian seal. Apa yang harus diperhatikan ya pada saat memasang ke bottom? Pertama, pastikan dulu bottomnya itu nggak rusak, bagian dalam. Biasanya kalau bottomnya rusak itu baret-baret, longgar, jadinya dia dia gojlak. Nah, ini masih bagus, span mas. Iya, masih sepan. Biasanya ada tuh yang udah rusak, ininya oblak, jadi menyebabkan sealnya itu cepat rusak juga. Bukan karena kotoran di sini, tapi karena ininya goyang-goyang, jadinya sealnya cepat rusak ya, cepat bejet. Terus apalagi masang sealnya ya. Sealnya masangnya harus lurus. Nah, ini udah masuk. Usahakan posisinya di bawah kancing ini ya. Kancing ini kalau sudah terlewati berarti dia sudah masuk ke dalam rumah seal shocknya. Langkah ke selanjutnya, pasang pengancing seal shock ya. Langkah selanjutnya lagi ya. Ini tadi kan menggunakan sulingan aslinya ya. Ini kalau di Yamaha menggunakan kunci 10 panjang ya, kita bikin sendiri kuncinya, masuk ya. Oh, yang ini ya. Yang ini ada dipasang ya. Nah, oke, pengancing. Oke. Setelah itu pasang ya, sambil diputar dikit. Oke. Nah, pastikan ininya lurus dengan bottom shock. Kita goyang dikit. Oke, masuk ya. Usahakan batang ininya ya, ini simulasi lagi nih. Ya, coba. Ini di dalam sini ya, ini di dalam sini ini kayak gini. Nih, dia paskan ke tengah-tengah ini. Jangan mereng ya, nanti bautnya nggak masuk. Ini kan ada rumahnya ya. Oke. Setelah itu pemasangan baut. Ini yang sering harus diperhatikan. Ada ring kuningan nih. Fungsinya apa itu? Fungsinya ini untuk menahan oli. Dia kan kalau dikencengin itu lunak. Jadi dikasih ring oli biar olinya nggak bleber-bleber. Oh lah, salah. Kencangkan sambil bawahnya ditahan ya. Berarti pengaruhnya gede itu ya? Pengaruhnya gede. Nih ya, kencangkan sampai kenceng. Oke. Setelah itu cek lagi. Nah, lain loh.
Dia masuk iya. sama turunnya enak. Setelah itu perhatikan volume oli. Kalian kalau masih bingung ya browsing di Google. Umpamanya motor kalian Mio, ya sesuai standar Mio. Kalau motor kalian Jupiter sesuai standar Jupiter. Kalau motor kalian apapun, cari dulu di Google ya ukuran-ukurannya. Itu mempengaruhi kinerja shock. Jangan asal masuk oli, yang penting masuk oli gitu ya. Patokannya nggak tahu. Perbedaannya kayak gini. Ini oli shock, ini sulingan shock Mio. Ini sulingan shock Jupiter, dia lebih panjang. Oh iya, Ya Jupiter kan? lebih panjang. Ya. Ini kalau masuk sini ya. Kalau masuk bagian asok, dia akan mempunyai volume sendiri di bagian bottom. Kalau di Mio mempunyai volume 53. Kemarin sudah dibahas ya. Sudah Di dibahas video sebelumnya bahwa ukuran oli shocknya ngitungnya seperti apa. Kemarin sudah dijelaskan sama saya ya. Ngitungnya seperti ngitung volume tabung. Jadi dia sulingan akan terendam oli pada bagian sini nih. Makanya kemarin saya 10. kemarin saya 10 terangkan mili. 53 mili. Dia berarti 53 mili. Kemarin saya hitung 10 cm ya. 10 cm. 10 cm itu segini nih. Berarti dia kerendam. Kalau kalian ini 53 ya. Kalau kalian menyamakan volume olinya Mio dengan volume olinya Jupiter, pasti dia akan lebih rendah karena sulingannya lebih tinggi. Umpamanya kita pakai sulingan Jupiter. Ya. Oke. Dia akan lebih tinggi kan ke sini kan? Mm-mm. Lebih tinggi 1 cm. Sekitar 1 cm. Kalian memasukkan olinya sama kayak memasukkan sulingan oli, memasukkan volume oli Mio, maka dia tidak akan kerendam. Dia akan ngambang di sini. Maka akan Berarti masuk angin. Kompresinya kurang gede. Di sini ada kompresi udara. Maka udaranya akan terlalu banyak. kebanyakan Maka shocknya udara nanti jadi terlalu lemes ya. Iya. Nah, kalau kalian mengisi olinya kebanyakan, juga pengaruhnya juga nggak bagus. Dia lebih pantat Iya. ya jadinya ya. Kalau kalian memasukkan oli lebih ya, maunya terlalu berlebihan banyak ya. Maunya harusnya 53, kalian mengisi ke 60. 65 atau 70 ya, akan dia tinggi banget di sini. Maka apa yang terjadi? Udara yang di sini menjadi lebih sempit. Maka shocknya akan menjadi keras. Oke? Oke. Kembali lagi ke Jupiter. Nah, setelah kalian memasukkan bottom shocknya ke asoknya ke bottom shock dengan ini ya, jangan lupa penutup shocknya. Oke, penutup shock kita pasang. Usahakan jangan menggunakan palu ya, nanti ininya kena pukul. Akhirnya Palu besi maksudnya. ya, palu besi, nanti ininya kena gores, kena pukul, akhirnya Karet lecet. ya. Dan pada saat dia main akan Kegesek-gesek merusak ya? seal ya. Oke. Oke. Ini tuh kulit Jupiter lu. Nah, oke lah ya. Ini pelindung shock atas. Oke, anggap aja ini ya pelindung shock Jupiter lah ya. Kita ini tadi nyari-nyari penutupnya hilang. Nggak apa-apa, yang penting ada penutup. Nah, dengarkan, maju mbak. Dia nggak ada suara ya. Nah, pada saat dengar nggak? Itu kenapa Om? Itu kenapa? Berarti tidak terjadi kebocoran. Nah, Ngompresi ya? ngompres, berarti dia bagus. Sistem kerjanya bagus, tinggal kita memaksimalkan di volume oli. Oke. Untuk oli, kita menggunakan oli standar. Ukurannya 61. Jupiter 61 mililiter. Oke. Oke. Kita akan memasukkan, ini saya sudah kalibrasi kemarin di buret ya. Ini saya menggaris di bagian 20 mili.
berarti mengisinya 3 kali. 3 kali ya. Pada saat mengisi turunkan, jangan pada saat posisi naik. Kenapa itu Om? Karena ya kalau pada saat posisi turun dia ya nanti ya bisa, kalau kayak gini ya bisa, kayak gini ya bisa. Nggak, maksudnya tapi ada itu apa enggak, ada ngaruh khusus apa enggak? oh ya begitu? enggak, nanti yang penting pada saat terakhir kita naik turunkan, nah kayak gini dia akan masuk. Oh iya iya. Pada saat nurun jangan keras-keras, nanti muncrat. Oh iya. Nah, Pelan-pelan ya? ya oke. Tuh kelihatan. Oh, nah itu baru 20 mili ya. 20. Kita kasih lagi 2, berarti 40. 40. Oke, 40. Terus tambah 1 lagi, disitain 1 mili. Walah, 1 mili ya cukup semenel. Dilebihin apa di? Ya kira-kira sama lah. 1 mili kan cuma Oh iya setep- iya iya, dua benar tetes 61 sampai 3 ya, tetes, tadi oke. baru 60. Lupa. Kemudian kita naik turunkan ya 5 kali apa 4 kali terserah, yang penting udah yakin ya. Udah yakin Udah itu yakin ya, dia ngecampurin. bekerja di area sini. Di area area sini dia sudah Oh. kerja bener ya. Di sulingannya iya, itu ya. sudah memasuki bagian shocknya. Oke. Selanjutnya kita pasang Persok. oke. Lalu pasang penutup. Mudah, Mbok. Mudah. Tapi biasanya kalau kalian tidak memperhatikan hal-hal yang kecil tadi itu ya, yang sudah dibahas di depan, ya hasilnya mungkin kadang kurang gitu loh. Oke, kita coba. Kok masih lemes gitu kadang ya? Nah dia baliknya enak. Nah dia masih standar. Dia standar. Ya, nanti kalau masalah ribon belakangan kita edukasi di standar dulu ya. Nanti soalnya pabrik menciptakan standar itu udah lebih dari cukup untuk motor standar. Kalau kalian mamanya upgrade di bagian ini ya, kenapa kok tidak upgrade dari awal dari pabrik gitu loh. Jadi kan pabrik sudah memperhitungkan bahwa kenyamanan itu penting, bukan buat balapan. Oh iya. Mungkin kalau buat balapan Lain kalau lagi ya. iya lain lagi kalau kalian yang suka oprek-oprek motor, oprek-oprek shockbreaker ya, kalian terus lihat di ikut-ikut temen gitu ya, kalian harus tahu apa dulu manfaatnya, harus tahu apa untung ruginya. Jangan asal ikut-ikut ribon atau apalah ya. Intinya untuk motor standar gunakan spesifikasi standarnya dulu. Kalau kalian tidak paham dengan maksud di dalamnya, nanti akan hasilnya minus. Ya. Untuk yang kedua ya sama lah ya. Kiranya cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe, like and comment. Jangan lupa ya, ini tombol lonceng notifnya dipencet biar nanti ke belakangnya kita akan membahas banyak tentang masalah kendaraan bermotor baik standar maupun modif ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian komen di bawah, nanti kita akan berusaha membalas kalau ada waktu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.